Kalau masih qala Allah Ta'ala, kalau masih qala Rasulullah, yang nggak liberal dong. Apalagi saya bukan Syiah, saya bukan liberal. Dalilnya Quran, hadis, ijma, ya, ini dihilangkan di ADRT NU sekarang ini oleh Said Akil. Memfitnah orang-orang Nahdiyin. Ada yang sebagian memfitnah itu ternyata orangnya juga senang tabarruk, senang tawassul, tapi mereka justru memfitnah teman-temannya sendiri. Saya curiga mereka bisa jadi adalah boneka saja. Pripun oblok supaya wibawa ulama turun, supaya wibawa TNI turun, supaya wibawa Polri turun. Kalau sudah begitu nanti Indonesia mudah diobok. Kalau kita perannya penting, dapat simpati dari semua pihak, maka kita pasti mahsudah, banyak yang hasud dengan kita. Agama diantemi terus, dirusak-rusak, diobok-obok oleh Islam liberal atau apa itu. NU bukan tempat liberal, betul? NU bukan tempat kiai ngawur, betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU. Mengajak orang bebas berpikir tanpa ikatan agama, ikatan nas, Quran, hadis, lepaskan itu namanya berpikir liberal. Kalau masih qala Allah Ta'ala, kalau masih qala Rasulullah, yang nggak liberal dong. Apalagi saya. Luar biasanya ulama NU. Said Akil, Kiai Said Akil itu siapa? Beliau itu lulusan Ummul Qura, lulusan Universitas bergengsi di Mekah. Beliau bukan lulusan biasa-biasa. Beliau itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, ternyata beliau di samping kealimannya, di samping kecerdasannya, baik alim dalam ilmu pesantrennya maupun alim ilmu akademisinya, ya, baik akademisi dalam negeri maupun luar negeri, ternyata beliau juga min jumlatil habaib. Beliau juga termasuk Habib, keturunannya sampai nyambung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh dari Gus Dur tentu ini di kongkon Gus Dur. Dia asalnya Wahabi aslinya, jadi ruwet ya, gara-gara Gus Dur semua ini. Karena Gus Dur menyodorkan Syiah, membiasakan orang Syiah. Said Akil jadi korban, dan asalnya Wahabi jadi Syiah, ya. Lulusan terbaik dari universitas, yang dimana universitas itu mencetak pendakwah dai-dainya Wahabi, ulama Wahabi. Tapi ketika beliau keluar dari universitas itu, beliau bisa membongkar, mempreteli kebusukan Wahabi. Saya bukan Syiah, saya bukan liberal. Saya masih khazanah keilmuan saya. Nggak pernah saya baca bukunya orang Syiah, nggak pernah. Artinya mengkaji dengan tekun, nggak pernah. Yang saya kaji dengan tekun yaitu Kang Asy'ari, Ghazali, Baqillani, Haromen. Kalau kita kontemporer ya Dr. Ali Samin Asy'ar, Ahmad Amin. Harus waspada. Lho niku, kekuatan Indonesia niku di antara wis 3. Ulama, TNI, Pol. Ya awake dhewe ben ora percaya karo umaroe pripun,
kita tidak percaya dengan ulamanya pripun, digawe kira-kira karo TNI ini kepripun, mengko karo Polri ini pripun, dioblok-oblok supaya wibawa ulama turun, supaya wibawa TNI turun, supaya wibawa Polri turun. Kalau sudah begitu nanti Indonesia mudah diobok-obok. Ada yang mengatakan saya liberal, nggak mungkin lah. Saya ini, ilmu saya ini nggak keluar dari Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Baitul Usul, Alfiyah, apalagi Jamul Jawame, nggak keluar dari tarikh, ilmu kalam, nggak keluar di situ. Saya nggak pernah baca bukunya Orientalis, saya nggak pernah baca bukunya Godsiher, Herbert Spencer atau Will Durant, nggak pernah saya baca buku. Yang saya baca itu bukunya Kitab Asy'ari, Bakilani, Haromen, Ghazali. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot itu ahli tasawuf, pakar tarikh dan sejarah Islam, selevel Profesor Dr. Khurais Shihab dalam ilmu tafsir. Rusak ini sudah. Di NU sekarang sudah nggak ada Quran, hadis, ijma, qiyas, itu nggak ada. Dalilnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini dihilangkan di ADRT NU sekarang ini oleh Said Akil. Yang saya baca ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam Ibnu Sina, Farabi Kindi, kemudian fikihnya Fathul Mu'in, Fathul Qorib, sampai saya hafal Fathul Mu'in sampai agak hafal lah. Terutama bab jihad saya hafal Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw muslim bil it'ami wal ihsan. Kata Habib Lutfi, andai orang-orang yang mengkritik ketua umum PBNU, pemahaman agamanya dikumpulkan dan dijadikan satu, belum juga jadi kelayakan menjadi lawan sebanding ketua umum PBNU. Ini mungkin subjektif, kata Habib Lutfi, tapi Anda bisa mengukur akurasi anggapan saya ini dengan melihat keilmuan dan intelektualitas beliau ketua umum PBNU itu. Rusak ini sudah. Di NU sekarang sudah nggak ada Quran, hadis, ijma, qiyas, itu nggak ada. Dalilnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini dihilangkan di ADRT NU sekarang ini oleh Said Akil. Memfitnah orang-orang Nahdliyin. Ada yang sebagian memfitnah itu ternyata orangnya juga senang tabarruk, senang tawassul, tapi mereka justru memfitnah teman-temannya sendiri. Saya curiga mereka bisa jadi adalah boneka-boneka saja. Harus waspada. Lho niku. Kekuatan Indonesia niku di antara wis tiga. Ulama, TNI, Pol. Ya awake dhewe ben ora percaya karo umaroe pripun. Kita tidak percaya dengan ulamanya pripun. Digawe kira-kira karo TNI ini kepripun, mengko karo Polri ini pripun, dioblok-oblok supaya wibawa ulama turun, supaya wibawa TNI turun, supaya wibawa Polri turun. Kalau sudah begitu nanti Indonesia mudah diobok-obok. Hati-hati dengan orang yang seperti itu, dan itu sudah ada sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sudah ada. Maka NU hadir di negeri kita sebelum NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NU sudah lahir untuk apa? Untuk melawan penjajahan
penjajahan-penjajahan, berikut misionaris yang disusupkan ke dalam tubuh Islam ke Indonesia, hafal Quran, hafal banyak hadis, tapi mereka ngacak ajaran Islam, mereka menipu orang-orang awam. Maka bangkitlah, lahirlah NU pada saat itu menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang valid. Karena apa? Menjaga ilmunya dengan silsilah ilmu yang muttasil sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan NU hadir untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Loh iku bahayane digawe ben ora percaya piye. Karena kita perannya penting, dapat simpati dari semua pihak, maka kita pasti mahsudah, banyak yang hasud dengan kita.